Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ya, jumpa lagi ya di channel Pejuang Asam Lambung Asli. Channel edukasi motivasi untuk sembuh dari sakit gangguan asam lambung anxiety psikosomatis. Mudah-mudahan makin hari teman-teman makin membaik. Yang masih banyak sensasinya, mudah-mudahan satu persatu sensasinya semakin berkurang. Yang masih parah-parahnya segera bangkit ya. Jangan berlama-lama berbaring, jangan lama-lama duduk-duduk, karena semakin lama-lama berbaring, semakin lama duduk-duduk, nantinya akan bertambahnya sensasi yang mana sensasi itu tidak disadari, tapi nanti akan ada sensasi yang biasanya bertahan lama. Karena apa? Kebanyakan duduk, kebanyakan berbaring itu akhirnya akan menimbulkan ketegangan pada otot dan saraf-saraf kita, utamanya di bagian pinggang, pinggul. Nah, itu nanti kalau terlalu lama nanti akan ada keluhan sakit pinggang, pinggul, bahkan di di pantat, bisa sampai menjalar ke paha, lutut dan kaki. Ini yang saya rasakan teman-teman. Baiklah teman-teman, mungkin di video kali ini saya selain membahas sensasi yang panjang lebar, tapi akan ada spesifikasinya, yaitu sensasi sering sakit gigi atau gigi keropos utamanya. Para penderita sakit gangguan asam lambung, ya asam lambung itu walaupun tidak dibarengi gerd anxiety psikosomatis, ya kecenderungannya giginya itu kan keropos. Mungkin di video awal-awal saya juga sudah menyampaikan itu, tapi belum secara spesifik ya. Andai kata di video awal sudah saya sampaikan secara detail atau spesifik, ya ini mengulangi lagi lah, karena barangkali dengan diulang-ulang kita akan semakin hafal, kita akan semakin paham apa yang kita rasakan. Utamanya gigi keropos teman-teman, ini ya itu salah satu dampak dari sakit gangguan asam lambung. Nah, gigi yang keropos itu biasanya gigi-gigi yang memang sudah tidak sehat, sering sakit-sakitan. Nah, sewaktu kita sudah mengalami sakit gangguan asam lambung anxiety psikosomatis yang cukup lama, akhirnya terjadinya keropos itu. Lah, rasa sakit menjelang keropos itu sakitnya kan luar biasa. Lah, sakit keropos diawali berlubang kecil dulu. Ini saya menceritakan saya sendiri teman-teman, barangkali teman-teman juga semacam itu. Nah, marilah kita berbagi, saya akan berbagi bagaimana cara mengatasinya. Karena untuk menghilangkan nyeri pada gigi, sakit pada gigi, utamanya gigi yang keropos diawali dengan berlubang dulu, itu sakitnya minta ampun. Dan obat yang instan biasanya kan kita minum obat untuk sakit gigi itu penghilang nyeri itu, dan nanti memang reaksinya cepat, menjadi sembuh itu cepat, tetapi itu juga akan cepat mengalami kekambuhan lagi kalau sudah keropos itu. Karena apa? Keropos itu kan ketika untuk makan, ya makan segala macam lah, gigi yang keropos itu nanti kan sisa-sisa makanan masuk, menyentuh di lubang gigi itu kan ada daging yang masih daging yang benar-benar masih lunak sekali, itu tersentuh sedikit saja kan sudah sakit. Makanya hanya kemasukan sisa-sisa makanan itu kan sakitnya luar biasa lah. Untuk mengatasinya ya disikat lah biar itu bisa hilang. Walaupun hilang itu tidak mudah ketika sudah terlanjur sakit itu. Nah, itu kalau saya bukan obat lagi teman-teman. Kalau dulu-dulunya emang ya obat sakit gigi itu kan yang di warung-warung kecil itu juga ada. Tapi ya lama kelamaan
orang anxiety disorder, ketika itu sudah berhubungannya dengan obat, kita merasa bahwa kita ini konsumsi obat itu sudah cukup lama, walaupun itu putus nyambung ya, karena biasanya penderita sakit gangguan asam lambung anxiety psikosomatis itu ketika berobat itu obat itu nggak diminum sampai habis, rata-ratanya diminum beberapa kali, 1 2 3 kali 4 kali, tidak ada reaksi sudah berhenti, ganti pengobatan dokter lain lagi, dapat obat begitu juga, diminum nggak sampai habis, belum ada reaksi, dihentikan. Lah akhirnya ketika sudah ada perbaikan ya, ada perbaikan namun belum sembuh total, itu kan muncul sensasi-sensasi dampak dari asam lambung tersebut, termasuk salah satunya apa, sakit gigi yang diakibatkan gigi itu berlubang sehingga keropos. Nah di situ akan mencapai titik apa ya, semacam takut juga minum obat sakit gigi pun. Pada akhirnya apa, saya menemukan solusi ya, ini atas inisiatif sendiri teman-teman. Saya coba pakai minyak MHS yang keropos itu, kalau mau tidur kita sikat dulu, kita sikat bersih, kemudian bagian yang keropos itu, kalau yang keropos itu di bawah itu agak enak posisinya untuk memasukkan obat. Obatnya apa teman-teman, herbal yang ini juga beli di apotek juga ada, ini MHS ini menurut saya obat segala macam ini. Untuk gatal bisa, untuk gigi keropos ini manjur teman-teman. Jadi dikasih di cotton bud, kemudian dimasukkan ke bagian gigi yang keropos itu, biar bertahan agak sedikit lama nggak apa-apa. Nah itu memang tidak langsung sembuh tidak, tapi kalau itu menjelang tidur kita masukkan, nanti beberapa jam itu akan enak. Paginya kasih lagi biar bener-bener tuntas, kasih lagi ya, semacam itu tadi. Habis sarapan gosok gigi bersih, yang berlubang itu pakai cotton bud lagi, dimasukin lagi beberapa menit biar bertahan, biar minyak itu bisa menjalar masuk ke lubang gigi yang keropos itu tadi. Nah itu nanti yang saya alami ya, sore pagi atau pagi sore, ditambah lagi malam harinya, pokoknya sehari 2 kali saja lah, itu nanti akan enak, akan sembuh dan lama tidak kambuh teman-teman. Karena ketika sudah terlanjur berlubang keropos itu, kambuhnya itu kalau gigi ini apa ya, ada semacam tatap apa ya, makan yang keras, kemudian ada sentuhan yang apa, yang membuat apa ya, membuat gigi ini semacam kena tekanan. Lah itu nanti biasanya akan kambuh, tapi tidak spontanitas, itu ada jarak beberapa hari, itu nanti bisa kambuh. Lah sebelum kekambuhan sakitnya, nyerinya itu belum terlanjur parah, itu ya segera saja dikasih minyak tersebut ya. Itu teman-teman, ini sedikit tentang gigi keropos. Kalau mau bicara sensasi, memang sensasinya itu banyak, tapi nanti tetap satu persatu sensasi yang belum saya sampaikan, sekaligus cara mengatasinya nanti tetap akan saya sampaikan teman-teman. Jadi itu sementara teman-teman ya, saya ingatkan sekali lagi, penderita sakit gangguan asam lambung anxiety psikosomatis adalah rata-rata orangnya adalah perfeksionis, jiwanya baik. Nah dari sinilah hikmah besar yang bisa diambil dari para penderita, khususnya apalagi yang sudah sembuh. Jiwa kita mau tidak mau menjadi jiwa yang lebih baik. Kalau dulu sudah baik, ini harus lebih baik lagi. Kita peduli pada sesama, kita kalau bisa sering tolong menolong kepada sesama ya. Itu saya mengajak, bukan saya menyuruh, saya mengajak, dan kita saling mengingatkan ya, tentang ya, saling mengingatkan supaya kita itu, jiwa kita itu damai, tentram. Sekali lagi saya ingatkan, tolong menolong, kita ringan tangan, kita murah hati, secara ikhlas tulus, itu
membimbing jiwa kita itu akan semakin tenang. Barangkali itulah ketenangan jiwa kita itulah merupakan semacam bau hidup di surga. Barangkali ketenangan itu nanti akan membawa kehidupan di akhirat pun barangkali semacam itu. Ketenangan itulah yang membuat kebahagiaan. Di dunia itu bahagia, di alam sana mungkin dengan jiwa yang baik, suka memberi pertolongan kepada sesama, itu nanti akan terbawa sampai ke alam sana. Itu teman-teman, ini pendapat saya. Kalau memang tidak sependapat dengan saya, teman-teman nggak apa-apa, boleh dikritik melalui komen-komen di kolom komentar itu. Jadi intinya saya berbagi teman-teman, berbagi pengalaman pribadi saya sampai saat ini. Sekali lagi saya katakan, sensasi masih ada, datang pergi macam-macam. Ini kebetulan pas ini sariawan ini di pangkal lidah sakitnya minta ampun. Tapi kenapa kok tak sempatkan? Iya, kita tidak boleh memelihara rasa malas itu. Kalau kita malas kita pelihara, apalagi orang yang sedang mengalami sakit gangguan asam lambung, itu emang rasa malas itu hampir semua pasti memiliki, dan rasa malas itu besar sekali. Bahkan kadang makan pun maunya diambilkan, minum kadang maunya diambilkan. Nah, kita menjadi orang-orang yang manja. Padahal sakit gangguan asam lambung anxiety psikosomatis ini mengajarkan kita untuk mengambil hikmahnya. Kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita dituntut untuk bersabar karena sakit gangguan asam lambung anxiety psikosomatis itu kan hawanya kan marah, mudah tersinggung, pikiran, perasaan kita itu sangat sensitif sekali lah. Kalau kita mau belajar menyadari, di sini bisa kita petik hikmahnya. Maka hikmahnya adalah ketika kita sudah secara bertahap, sedikit demi sedikit, maka di samping kesembuhan yang kita dapat, maka perilaku kita yang mungkin terbimbing akan menjadi lebih baik. Ini adalah hikmah dari sakit yang kita derita bersama ini, teman-teman. Ayo, marilah kita tetap saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua sama-sama sembuh bersama-sama. Kita sambut kembali kebahagiaan yang lama kita lupakan. Kita kembali perhatian kita curahkan kepada keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita yang mungkin itu sudah lama kita menjadi orang yang maunya hanya diperhatikan. Itu ya teman-teman, video ini saya akhiri dulu. Tolong di like, di subscribe, dibagikan, di tombol loncengnya agar teman-teman nantinya bisa mendapatkan notifikasi video-video saya yang terbaru. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.